Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Beriman. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar, tentu saja jika banyak sekali terdapat masjid yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dari banyaknya masjid yang ada di Indonesia, ternyata beberapa memiliki kisah yang misterius. Kira-kira masjid mana sajakah yang dimaksud? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa tetap terus menyiarkan syiar Islam. Berikut 7 masjid misterius yang ada di Indonesia versi Al-Baqarah. 1. Masjid Agung Wolio Kota Bau-Bau. Arsitektur masjid ini masih bernuansa kuno dengan bentuk yang cukup sederhana. Masjid ini berlokasi di Kota Bau-Bau, Pulau Buton di Sulawesi Tenggara. Di dalam masjid yang merupakan peninggalan Kesultanan Buton ini terdapat sebuah lubang atau pintu khusus. Konon menurut cerita rakyat yang sudah dipercayai selama turun-temurun, pintu tersebut menghubungkan langsung dengan Mekah di Arab Saudi. Selain itu, masyarakat juga sering mendengar suara azan dari lubang yang diyakini berasal dari Mekah. Mitos lain di masjid ini adalah konon jika kita melongo ke lubang pusara, maka kita dapat melihat kerabat kita yang telah lebih dulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, Masjid Nurul Yakin Kota Tangerang. Masjid Nurul Yakin ini juga dikenal sebagai Masjid Seribu Pintu. Disebut Seribu Pintu karena memang di dalam masjid ini terdapat banyak sekali pintu yang menghubungkan sekat-sekat antar ruangan. Namun karena pencahayaannya yang kurang baik, interior masjid ini sekilas memang tampak bikin merinding. Selain itu, jika dilihat sekilas, bangunan masjid ini memang lebih tampak seperti bekas benteng yang memiliki banyak pintu dengan atap rendah. Konon ada satu yang misterius dalam masjid ini, yaitu sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah makam dan sebuah tasbih berukuran raksasa. Bangunan masjid Seribu Pintu ini memiliki 3 lantai. Lantai 1 dikhususkan untuk ruang zikir dan meditasi, sedangkan lantai 2 dan 3 dikhususkan untuk kegiatan pengajian, sholat, dan kegiatan agama lainnya. Tiga, Masjid Jami Baitur Rahman Al-Bonang, Kabupaten Bangkalan. Masjid ini terletak di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, dan menjadi salah satu masjid paling sejarah di Indonesia, terutama dalam penyebaran Islam di negara ini. Menurut sejarah, masjid ini dibangun oleh seorang sunan yang juga merupakan murid dari Sunan Bonang. Usianya pun bisa dibilang sudah sangat tua, dan dulunya merupakan pusat penyebaran Islam di Madura. Masjid ini dianggap keramat oleh masyarakat karena adanya gentong isi air yang dijaga makhluk gaib. Air dalam gentong tersebut memiliki banyak sekali khasiat. Jika ada 2 orang yang sedang berselisih dan lalu meminum air dari gentong tersebut, maka akan ditemukan siapa yang dianggap bersalah. Tandanya adalah salah seorang tersebut akan berperilaku kurang baik setelah meminum air tersebut. Empat, Masjid Agung Sang Cipta Rasa Kota Cirebon. Masjid ini berusia sangat tua yang diperkirakan dibangun pada tahun 1489. Dibangun dengan atap berbentuk limas dan tanpa adanya menara. Yang unik dari masjid ini yaitu pada setiap sholat Jumat, maka akan ada 7 orang yang mengumandangkan azan secara bersama-sama. Sisi misterius dari masjid ini adalah pembangunannya yang hanya memakan 1 malam. Namun sejarah menyebutkan jika pembangunan masjid tersebut melibatkan 500 orang itu menjadi saksi sejarah akan kebesaran Kesultanan Cirebon. Disebutkan juga jika para wali dari Wali Songo seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan lainnya turut membantu Sunan Gunung Jati membantu pembangunan masjid. Setiap satu tiang masjid hanya berasal dari 1 pohon tanpa sambungan kayu lain. Kayu yang digunakan berupa kayu jati di mana pohonnya dulu banyak tumbuh di tanah Cirebon. Lima, Masjid Gantarang Kabupaten Goa. Masjid misterius selanjutnya ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa. Konon masjid ini dibangun pada abad ke-16 Masehi yang tentunya usia masjid ini sudah sangat tua. Menurut sejarah, masjid ini merupakan cikal bakal penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Di dalamnya terdapat sebuah tiang yang terbuat dari batang pohon cabai raksasa.
Yang unik dari masjid ini adalah saat sholat Jumat, sang khatib akan membawa sebuah pedang tua peninggalan Sunan di sana, yakni Datuk Rebandang. Selain itu, sang khatib juga akan membacakan khotbah dengan naskah yang panjangnya mencapai 1,5 meter. 6. Masjid Tiban Kabupaten Malang. Masjid Tiban ini terletak di daerah Turen, Kabupaten Malang Selatan. Masjid ini memiliki 9 lantai yang lengkap dengan toko souvenir, taman satwa, dan lain sebagainya. Konon masjid ini dibangun oleh tentara jin karena pembangunannya yang sangat cepat. Bahkan warga sekitar tidak sadar ada masjid sebesar itu karena memang seolah-olah muncul secara tiba-tiba. Menurut warga sekitar masjid, selama pembangunan tidak pernah melihat alat berat keluar masuk di daerah tersebut. Namun pihak pesantren di sana membantah jika Masjid Tiban ini dibangun oleh tentara jin, melainkan dibangun oleh para santri di sana. Cerita Masjid Tiban dibangun oleh tentara jin di Turen Malang itu sontak menyebar ke masyarakat sekitar bahkan keluar daerah Malang. Selanjutnya masyarakat yang penasaran berbondong-bondong ke sana untuk menyaksikan masjid tersebut. 7. Masjid Guci Rumpong, Kabupaten Pidi. Masjid misterius terakhir yang ada di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Pidi, dengan nama Masjid Guci Rumpong. Masjid kuno ini dibangun oleh Syekh Abdus Salam atau Tengku Cik Dipasi pada abad ke-17 Masehi. Sekilas memang tidak ada yang misterius dengan masjid yang arsitektur kunonya masih sangat terawat. Namun jika kita melihat ke dalam, maka akan menemukan 2 buah guci besar yang dikeramatkan. Konon menurut cerita turun-temurun, 2 buah guci tersebut pernah berkelahi dan membuat salah satunya rusak atau rumpong. Di dalam guci tersebut terdapat air yang dapat langsung diminum serta dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Selain itu, di bagian dalam masjid terdapat sebatang bambu berfungsi untuk muazin naik ke atas masjid guna melantunkan azan. Bambu tersebut dinamakan purih yang usianya sudah lebih dari 282 tahun. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid-masjid. Karena masjid-masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surat At-Taubah ayat 18.